Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Obed Syam. Kali ini saya akan berkunjung ke tempat rekan saya, yaitu Bapak Wasis Prayitno. Beliau adalah kelahiran dari Purbalingga yang berhasil merintis rental mobil di kota Jakarta. Bagaimana kisah Bapak Wasis dalam keberhasilannya mengelola sebuah perusahaan rental mobil yang diberi nama CP Komando Rencar. Dengan saya Kang Obed Syam. Kali ini saya ditemani oleh narasumber, yaitu Bapak Wasis Prayitno. Apa kabar Pak Wasis? Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih Pak Wasis. Pak Wasis ini adalah salah satu pengusaha rental mobil di kota Jakarta. Khususnya di mana Pak Wasis? Jakarta Selatan, Mas Obed. Jakarta Selatan, luar biasa ini. Ini Pak Wasis ini udah memiliki beberapa armada rental mobil, ya bisa dikategorikan termasuk inspirator atau inspirasi buat kita yang muda-muda, karena beliau ini membangun usahanya benar-benar dari zero, dari nol. Nah, gimana sih Pak Wasis, mungkin bisa memperkenalkan diri, masa kecil Pak Wasis itu seperti apa? Apakah Pak Wasis ini terlahir dari keluarga yang ada, sehingga sekarang saya lihat kendaraannya banyak sekali, berbagai merek, berbagai macam, dan perusahaan Pak Wasis itu luar biasa. Gimana Pak Wasis? Masa kecil Pak Wasis mungkin bisa ini kan ke teman-teman kita nih yang sedang menonton channel Kang Obed. Jadi Mas Wasis lahir dari berapa bersaudara? Saya lahir di kota Purbalingga. Orang tua saya petani. Saya dari 4 bersaudara. Kebetulan saya nomor pertama, Kang Obed. Wah, anak pertama ya. Dari 4 bersaudara. Nah, luar biasa nih. adik saya yang pertama ada di Bandung. Oh, adanya ada di Bandung. Ya. Pengusaha juga atau bagaimana Pak? Kebetulan adik saya itu tentara. Oh, jadi tentara ya? Ya. TNI ya. Terus yang kedua Agus ikut menemani saya. Nah, itu Mas Agus itu anak berapa? Anak ketiga. Oh, ketiga. Ya. Berarti yang kedua ada di Bandung sebagai TNI, yang kedua Mas Agus ikut bantu-bantu Ya. di perusahaan komando ini. Iya. Terus yang keempat terakhir cewek masih sekolah di pondok pesantren. Wah, luar biasa, alhamdulillah ya. Berarti perempuan yang terakhir ini. Perempuan. Satu-satunya. Satu-satunya Wah, paling cantik. Luar biasa, paling cantik, gak ada duanya ya. Gimana ini Pak Wasis? Katanya Pak Wasis itu lika-liku perjalanan kehidupannya itu sangat luar biasa sebelum Pak Wasis menjadi posisi yang di saat ini. Itu masa kecil Mas Wasis gimana sih? Sekolahnya apakah seperti anak-anak lainnya, dapat fasilitas yang cukup juga dari orang tuanya? Ya enggak, Pak. Saya lahir di keluarga yang tidak mampu. Oh, bisa dikategorikan orang tua saya keluarga petani. tidak mampu. Saya sekolah SD, terus lanjut SMP. SMP saya kepengen ke SMA, tapi karena orang tua tidak mampu, saya merantau ke Sumatera. Wow, pernah merantau ke Sumatera juga? Di sana hampir 2 tahun. Di Sumatera. Itu Ya. di sana profesinya sebagai apa? Di Saya usia dulu- yang masih sangat seharusnya
masih pendidikan sekolah menengah atas, tapi Pak Wasis udah harus kerja. Oh, karena keadaan. Orang tua nggak mampu. Daripada saya yang sekolah, mending adik-adik saya yang sekolah. Wah, luar biasa. Akhirnya saya ke Palembang ikut saudara. Palembang. Ya. Di Palembang itu ikut saudara kerja apa tuh? Saya kalau dimasukin saudara ke toko. Jadi saya ngenetin truk, Kang Obed. Oh, jadi kondektur. Kenet truk. Oh, kenek truk. Iya. Wow. Itu pada usia berapa tuh? Lulus SMP berarti umur berapa ya? SMP? Iya. Usia 15-an? Ya, 16 kalau nggak salah. 16? Ya. Oh. 16 tahun saya ke Palembang. 16 tahun udah mulai cari nafkah sendiri ya, Iya. untuk bisa menghidupi diri sendiri, bahkan Iya. mungkin bisa bantu orang tua, keluarga ya. Luar biasa. Itu terus dari menjadi kondektur, nah mungkin pada saat jadi kondektur ini berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah, Saya ingat tuh gaji pertama saya itu, Kang Obed, 220. 220 itu Iya. pada tahun berapa tuh? 1998. 1998 Iya. ya. Saya ingat itu gaji pertama saya langsung saya kirim ke orang tua saya. Wah, luar biasa. Itu gaji pertama Gaji pertama saya full diberikan pada orang tua. Saya kirim ke orang tua saya. Wah, 220. luar biasa. Mungkin kalau untuk dinilai di saat ini 220 itu berapa ya? Berapa? Berarti 20 juta kali ya? 2 juta apa ya? 2 jutaan gitu Iya. ya. Iya, soalnya uang 200 itu pada 98 gede-gedenya. Iya. Besar-besar ya. Itu menjadi kondektur. Terus setelah jadi kondektur 2 tahun di sana. ada pengalaman apa pada saat menjadi kondektur? Sebenarnya saya tuh merasa betah. Merasa betah jadi Betah. kondektur? Karena kena truk itu saya ke Lampung, ke Lampung, ke Muara Enim, ke Padang, ke Bangka Belitung. Wow. Pokoknya kota seluruh Sumatera Selatan. Seluruh kota Di Sumatera Sumatera Selatan. Dulu Lampung masih ikut Palembang, masih ikut Sumatera Selatan. Iya. Bangka Belitung dulu masih ikut Sumatera Selatan. Wah. Jadi saya merasa betah sebenarnya kerja di situ. Tapi saya harus meninggalkan pekerjaan itu karena dulu saya sempat ditahan, kamu Mbak. Wow. Ini maksud ditahan ini apa nih? Menjadi penasaran juga nih. Maksud Iya. ditahan ini dia tahan apa? Ditahan sama bosnya atau ditahan apa nih, Pak Wasis? Terakhir kali saya kerja di toko itu, di perusahaan itu, saya dulu kan nge-net truk. Iya. Jadi pada waktu itu kita itu kalau ngirim barang pulangnya kan kosong. Iya. Jadi karena pulang kosong, setiap pulang umpama dari Lampung kita pulang ke Palembang ya nyari sampingan bawa sayur. Iya. Dari Muara Enim kita sampingan bawa sayur. Nah kebetulan waktu itu kita dari Bangka Belitung, tepatnya dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Kita mau nyebrang di Pelabuhan Mentok ke Palembang. Nah, kami dulu itu sama supir saya kan karena seringnya kita udah kenal sama orang yang butuh jasa. Nah waktu itu karena Bangka itu kota timah, Iya. dulu sering bawa timah untuk dibawa ke Jakarta. Oh. Terus? Mungkin itu karena lagi apesnya dan sudah berkali-kali. Mungkin polisi mengetahui. Jadi ketika truk yang kita bawa itu, kita muat itu sekitar jam 4 pagi, mau dibawa ke Palembang, kita mau naik kapal itu jam setengah 7.
kita langsung ditodong pistol sama polisi. Wow, itu jadi gara-gara timahnya ini Karena timah itu hasil apa? ilegal. Oh, ilegal. Jadi gitu. gara-gara bawa timah itu akhirnya Pak Wasis sama drivernya ditodong Iya, sama polisi. ditodong polisi dibawa ke kantor Dibawa ke kantor. polisi. Oh, jadi Pak Wasis ini pernah masuk sel. Oh. Pada waktu itu kasusnya itu kalau nggak salah itu sampai masuk koran. Wah, masuk koran. Iya. Ini tahun berapa ini? Tahun 98. 98 juga. Kasusnya itu 36.800.000 kalau nggak salah. Total Total nilai dari yang di bawah itu, iya, yang di bawah itu. Iya, Wow. kayak gitu. Total iya 36.800.000. Itu padahal barang tersebut milik orang atau Bukan, kalau titip timah atau itu kan gimana? memang barang negara. Iya. Jadi Enggak, yang timah yang Pak Wasis bawa dengan driver iya, Jakarta itu timah siapa, titipan? ya timah warga. Oh, Timah warga yang ingin bisnis timah dijual di Palembang atau Oh. jual ke Jakarta atau kemana gitu. Cuman ternyata Pak Wasis ini, teman-teman, pada saat menjadi kondektur dia pernah masuk bui juga. Nah, sekarang pertanyaan ini Pak Wasis ya, mungkin langsung aja. Dari pekerjaan kondektur mengalami pengalaman pahit sehingga Pak Wasis ini masuk bui, lalu selesai bekerja di Sumatera, lalu hijrah kemana lagi, Pak? Nah, waktu itu saya bingung. Oh, Saya jadi pengangguran. pengangguran. Di kampung. Wah, pokoknya kerjanya ya minum, mabok kayak gitu, Kang Opet. Wow. Itu Akhirnya akibat apa? Frustasi atau gimana? ya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, Iya. terus kumpul dengan Teman, lingkungan pergaulan, yang gitu. negatif, Iya. sehingga terjerumus lah. Ya, Seperti itu. akhirnya orang tua saya ngirim saya ke Pak Le saya yang ada di Magelang. Saya ikut kerja Pak, saya dimasukin kerja sama Pak Le saya di bengkel mobil. Bengkel mobil. Tapi saya 2 bulan nggak kerasan, Kang Obet. Akhirnya saya kepengin pulang. Terus ada sepupu saya nawarin ikut ke Jakarta. Akhirnya saya ikut ke Jakarta. Wow, itu pada tahun berapa nih? 2000. Berarti setelah dari Magelang baru Pak Wasis Ke hijrah ke Jakarta, kota Jakarta. kalau nggak salah 9. Ini pada saat di Jakarta, sebelum ibaratnya kan, apakah Pak Wasis itu langsung buka rental atau seperti orang kan nggak mungkin ya, kalau usaha itu kan harus banyak modalnya, apalagi di kendaraan ini. Enggak. Itu bagaimana karir pertama pada saat di Jakarta itu? Saya dulu ikut sepupu saya itu. Jadi saya ingat kerja, saya berangkat ke Jakarta kerja di bangunan. Kerja bangunan? Ya. Wow, kuli bangunan. Ya. Terus? Itu ada di daerah Karet. Karet Kuningan? Ya. Oh, iya. Terus iya. kerjanya itu di Tangerang. Itu sekitar 2 bulan. 2 bulan? Ya. Proyeknya selesai, bingung mau kerja apa lagi. Oh, karena kalau bangunan itu tergantung Proyeknya. Ketika ada proyek berarti Ya. kita ada pekerjaan. Ya. Ketika nggak ada proyek bisa jadi pulang kampung lagi. Nah, Seperti itu. akhirnya ada teman nawarin Untuk bekerja jadi apa ya? kerja di material. Oh, kerja di material. Toko material. Itu jadi apa? Jadi apa? Jadi tukang ngangkutin barang. Angkutin barang. Kayak gitu. Tapi dari situ saya awal saya mengenal Jakarta ya dari saya kerja di material itu. Dari kerja di material. Iya. Oh, itu banyak teman-teman juga apa Iya. gimana pada saat kerja di material ini? Saudara saya banyak. Saudara yang banyak di ya material. kerja di material Iya, juga. tapi beda toko. Iya, iya. Gitu. Di Itu situ- sebagai apa?
untuk di material itu. Sebagai kenet. Sebagai kenet juga. Kenet, iya kenet. Berarti bongkar pasang. Iya, bongkar pasir, bongkar semen, muat semen gitu. Bongkar muat ya. Iya. Nah, terus Pak Wasis untuk dari bangunan lalu ke material, apakah ada pengalaman lain lagi di Kota Jakarta selain itu? Ada. Dari saya itu masuk sekitar di material itu 2002 sampai 2004 kalau nggak salah. Wow. Saya sudah bisa nyupir itu. 2002 sampai 2004. Berarti pada saat Pak Wasis bisa mengemudi kendaraan, ibaratnya bisa nyupir ya, bisa nyetir sendiri, itu belajar di material. Iya. Oh. Iya, belajarnya di material. Di material. Nah. Itu awalnya gimana? Maju mundur atau gimana? Maju mundur. Oh, karena kursus nyupir juga. Nah, kita kembali ke belakang lagi ya. Iya. Waktu saya kursus di situ, tapi saya nggak pernah masuk. Wow. Karena dulu tahun segitu, saya pernah nakal-nakalnya itu jualan obat. Itu obat kayak apa? Obat terlarang itu dulu. Wow. Tahun 9 waktu saya pulang dari Palembang. Ini warna-warni kehidupan Pak Wasis ini masuk ke dunia kelam juga, dunia hitam juga ya. Saya nganggur itu sempat itu jadi bandar itu. Wow. Nah, terus dari material itu, tapi itu sudahlah, itu masa lalu kamu Fer. Iya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin ini bisa diambil hal-hal baiknya dari cerita ini. Mudah-mudahan ada inspirasi buat teman-teman. Ambil hikmah dari setiap dialog saya dengan Pak Wasis. Oke, masih banyak dialog-dialog yang bermanfaat, menginspirasi teman-teman, khususnya kaula muda. Jadi intinya kita harus selalu berpikir positif. Jangan sampai salah jalan yang mengakibatkan kerugian baik pada diri kita maupun keluarga, bahkan orang lain. Itu mungkin yang terjadi di masa-masa lalu Pak Wasis. Hal itu pastinya menjadi suatu penyesalan ya Pak Wasis.